Sobat TH2, satu lagi kami persembahkan sebuah kisah dari kekayaan Nusantara, kali ini dari sudut paling timur belahan Pulau Jawa, yang sering disebut dengan daerah Tapal Kuda Jawa Timur dan berakhir di Banyuwangi. Tinta sejarah menuliskan tentang adanya kerajaan Blambangan yang berada di wilayah ini. Konon bahwa raja-raja yang pernah berkuasa di Blambangan adalah masih keturunan dinasti Rajasa Majapahit. Jika demikian, pantas karenanya dicatatkan oleh para sejarawan, di mana pada tahun 1478 Masehi, Majapahit runtuh dan Blambangan berdiri. Pada catatan sejarah yang seperti ini, maka disebutlah sejak tahun 1489 Masehi pernah dipimpin oleh Mas Sembar, Bima Koncar, Menak Pentor, dan terus bergenerasi sampai pada masa kekuasaan Menak Suruyu atau Tawang Alun yang berakhir pada tahun 1647 Masehi. Apabila para raja-raja Blambangan disebut dengan gelar Menak, itu artinya berasal dari bahasa Osing, yaitu satu suku yang sangat tua berada di Jawa bagian timur. Karena buat para raja yang berada di wilayah tengah Pulau Jawa, setidaknya dari mulai Probolinggo ke barat, para raja dikenal dengan gelar Sang Prabu. Jika demikian, nyaris dipastikan bahwa bahasa resmi di Blambangan adalah berbahasa Osing. Ini artinya bisa disimpulkan, Blambangan menjadi sebuah kerajaan milik suku Osing. Sementara pada catatan sejarah yang lain, Adipati Blambangan yang pertama adalah bernama Siradalem Sri Bima Cilikepakisan yang berkuasa pada tahun 1352 sampai 1406 Masehi. Pada masa ini, Blambangan adalah merupakan bagian dari kekuasaan Majapahit yang dianugerahi status sebagai Perdikan Sima, yaitu semacam wilayah yang berkuasa, tetapi masih menginduk pada kekuasaan besar yang berada di atasnya. Kerajaan besar yang dimaksudkan adalah Majapahit, di mana ketika Majapahit terlibat dalam sebuah perang dalam Perang Nanbi pada tahun 1316 Masehi dan Perang Sadengketa pada tahun 1318 Masehi yang merupakan perlawanan perebutan kekuasaan dari para adipati kepada Majapahit. Adipati Blambangan tidak berselera memanfaatkan keadaan untuk memberontak guna melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Karena sikap adipati dan pasukan Blambangan yang bersikap damai kepada Majapahit, sehingga oleh Prabu Jayanegara, yaitu Raja kedua Majapahit, wilayah Blambangan dianugerahi status sebagai Perdikan Sima. Pada masa itulah Blambangan yang dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Lamajang Tigang Juru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja dan Punanbi dengan wilayah kekuasaannya yang mencakup Lumajang, Jember, dan Situbondo pada masa Adipati Blambangan memperoleh Perdikan Sima. Maka nyaris seluruh wilayah itu masuk ke dalam kekuasaan Blambangan. Sampailah pada tahun 1478 Masehi, di mana Prabu Brawijaya V tidak mampu lagi mempertahankan kekuasaan Majapahit. Maka akhirnya beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh para adipati yang wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan Majapahit, serta merta mereka memerdekakan diri dari kekuasaan Majapahit. Demikian itu seperti Demak yang dipimpin Raden Fatah, Kerajaan Bali, dan Kerajaan Keling di Kediri. Demikian pula akhirnya Blambangan melepaskan diri dari Majapahit. Pada sebelum keruntuhan Majapahit, Prabu Brawijaya V sudah merencanakan menjadikan Blambangan menjadi Majapahit Wetan atau Timur. Wacana ini pun memang kurang disukai oleh masyarakat Blambangan dengan mengingat bahwa mereka memiliki kearifan lokal yang berbeda dengan Majapahit. Tentu saja hal ini karena masyarakat Blambangan memiliki suku dan bahasa tersendiri, yaitu sebagai bangsa Osing. Sepanjang sejarahnya, Blambangan selalu menjadi incaran berbagai kerajaan lain. Hal ini karena tanahnya yang subur dan letak strategis di bagian Pulau Jawa yang paling timur. Itulah sebabnya bahwa ibu kota Blambangan seringkali berpindah-pindah, karena seringkali mendapat gempuran penyerbuan kekuasaan kerajaan lain, sehingga ibu kota Blambangan pernah berada di Lumajang, Situbondo, Jember, Panarukan, dan diduga pula berada di Giri serta Alas Purwo yang berada di Banyuwangi. Walau demikian, eksistensi kerajaan Blambangan secara masyhur berada di wilayah Banyuwangi.
Saat ibu kota Blambangan berada di alas Purwo dengan sisa peninggalannya berupa situs kawitan, Blambangan ditaklukkan oleh Raja Buleleng Bali Utara yang bernama I Gusti Anglurah Panji Sakti. Saat ibu kota Blambangan berada di Panarukan, juga diserbu oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono. Namun Blambangan mampu mempertahankan diri dan menewaskan Sultan Trenggono di Panarukan. Demikianlah carut-marut kerajaan Blambangan. Namun yang paling menarik yang nyaris tersembunyi dari catatan sejarah. Jika dilihat dari sejarah Sunan Giri, dengan latar belakang bernama asli Raden Paku, adalah putra dari Dewi Sekardadu saat dinikahi oleh Maulana Ishak. Bukankah dalam riwayat ini Dewi Sekardadu adalah putri dari Raja Blambangan yang bernama Menak Sembuyu, di mana pada masa pemerintahannya memiliki seorang patih yang bernama Bajul Sengara. Dalam kisah Sunan Giri ini, pernikahan antara Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu diawali ketika Blambangan dilanda pagebluk, yaitu pandemi yang mematikan. Menak Sembuyu sangat kesulitan mengatasi keadaan itu. Sampai akhirnya Menak Sembuyu mengeluarkan sayembara, barang siapa yang mampu mengatasi pandemi akan diberi hadiah. Dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dewi Sekardadu. Dan ternyata sayembara itu dimenangkan oleh seorang pengembara yang bernama Maulana Ishak dan beragama Islam. Menak Sembuyu konsisten dengan janjinya, dinikahkanlah Dewi Sekardadu dengan Maulana Ishak. Dari rumah tangga mereka lahirlah seorang putra yang diberi nama Raden Paku. Akan tetapi Bajul Sengara sebagai seorang patih merasa tidak suka kepada Maulana Ishak semata karena beragama Islam. Kemudian mempengaruhi Menak Sembuyu bahwa keberadaan Maulana Ishak sangat membahayakan marwah kedaulatan Blambangan sebagai negara Hindu. Seiring dengan hal itu pun pandemi kembali terjadi. Itu menjadi alasan kuat bagi Bajul Sengara menuduh Maulana Ishak sebagai penipu. Akhirnya sang raja akan menghukum mati Maulana Ishak. Tetapi karena rencana itu diketahui oleh Dewi Sekardadu yang kemudian menyampaikan kepada suaminya, lalu menyarankan sebaiknya segera melarikan diri dari Blambangan. Loloslah Maulana Ishak dari kematian. Melihat kondisi yang demikian, sang raja marah tak terkira. Lalu mengusir Dewi Sekardadu dengan membawa putranya yang masih bayi keluar dari Blambangan tanpa diberi bekal apapun. Singkat kata, terdengar kabar Dewi Sekardadu tewas di sebuah pantai, bisa jadi karena kelaparan. Namun anaknya yang masih bayi itu berhasil diselamatkan Nyi Gede Pinati, seorang wanita saudagar nelayan. Karena tidak tahu nama dan jati diri anak tersebut, lalu Nyi Gede Pinati memberinya nama Jaka Samudra. Kebetulan bahwa Nyi Gede Pinati penganut Islam, di kemudian hari menyerahkan Jaka Samudra kepada Sunan Ampel yang memimpin pesantren Ampel Denta. Tujuan Nyi Gede Pinati tiada lain bermaksud agar Jaka Samudra memperoleh pendidikan mental rohani di pesantren itu. Sunan Ampel merasa penasaran, ingin mengetahui siapa jati diri Jaka Samudra. Setelah memperoleh keterangan dari berbagai informasi yang dicarinya, diperoleh keterangan ternyata bahwa Jaka Samudra bernama asli Raden Paku, putra dari Dewi Sekardadu, yang berarti itu adalah cucu dari Menak Sembuyu, sang raja di Blambangan. Demikian itu pula artinya bahwa Raden Paku adalah putra Maulana Ishak yang juga berarti merupakan keponakannya sendiri, karena Maulana Ishak adalah adik kandungnya. Demikian yakin Sunan Ampel melihat jati diri Jaka Samudra yang bernama asli Raden Paku, maka sejak itulah nama Raden Paku diganti menjadi Raden Ainul Yakin. Selanjutnya setelah dewasa, Raden Ainul Yakin diminta oleh Sunan Ampel berdakwah memimpin sebuah pesantren yang berada di sebuah bukit di desa Kebomas. Konon pada waktu itu, bukit itu tidak bernama, namun oleh Raden Ainul Yakin diberinya nama Bukit Giri Kedaton. Ada sejarawan yang memberikan keterangan penamaan Giri Kedaton yang memiliki arti Giri adalah gunung, Kedaton adalah kerajaan kecil. Namun ada pula yang mengatakan nama Giri dipilih oleh Raden Ainul Yakin untuk mengenang kakeknya yang berkuasa sebagai Raja Blambangan. Pusat keratonnya itu berada di sebuah desa yang bernama Giri di Kabupaten Banyuwangi.
Sampai wafatnya Raden Ainul Yakin berada di Bukit Giri Kedaton, sehingga masyarakat dan para ulama memberi gelar Raden Ainul Yakin sebagai Sunan Giri. Sobat TH2, dari kisah yang terakhir ini memberikan isyarat bahwa jejak Blambangan pada masa Menaksombuyung terindikasi beribu kota di Desa Giri, Kabupaten Banyuwangi. Namun sayangnya tidak ditemukan jejak sejarah Blambangan di desa ini. Atau mungkin ada pihak yang sengaja menyembunyikan fakta sejarah untuk kepentingan yang tidak kita pahami. Namun kami yakin, kebenaran tetap suatu saat akan terungkap. Tentu saja sambil kita tunggu pencerahan dari para sejarawan yang bijak dan jujur dalam mengungkap sejarah. Sampai nanti, salam hati-hati.